Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadila Febrianti dengan NIM F1C220018. Di sini saya akan menjelaskan teknik menyelesaikan permasalahan multikolenialitas dengan dosen pengampu Ibu Bunga Mardatila SSI MStat pada mata kuliah Ekonometrika. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Penerapan Metode Generalized Ridge Regression dalam mengatasi masalah multikolonialitas. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Pada pendahuluan, yaitu analisis regresi merupakan sebuah alat statistik yang memberi penjelasan tentang pola hubungan model antara dua peubah atau lebih. Dalam pembentukan model, regresi dilakukan pendugaan parameter atau koefisien regresi dengan dilambangkan beta. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dengan jalan meminimumkan jumlah kuadrat galatnya. Penduga yang memiliki sifat tak bias dan mempunyai ragam minimum tidak dapat dihasilkan apabila terjadi multikolenialitas. Multikolenialitas merupakan situasi di mana terjadi korelasi yang tinggi antar peubah-peubah bebas yang mengakibatkan determinan dari matriks X aksen kali X akan mendekati 0, sehingga akan menyebabkan matriks tersebut hampir singular, yang mengakibatkan nilai dari penduga parameternya tidak stabil. Suatu metode formal untuk mendekati multikolenialitas adalah Variance Inflation Factor atau VIF yang merupakan seberapa besar ragam koefisien regresi dugaan membesar di atas nilainya dengan nilai FIF yaitu ubah bebas yang terlibat dalam masalah multikolenialitas. Pada jurnal ini penerapan metode Generalized Ridge Regression atau GRR untuk menganalisis data yang mengalami multikolenialitas, di mana konstanta bias yang berbeda untuk setiap peubah bebas, yaitu K sama dengan K1, K2 sampai dengan KP pada metode kuadrat terkecil. Dilakukan proses ortogonalisasi terhadap peubah bebas. Generalized Ridge Regression merupakan pengembangan dari prosedur ordinary Ridge regression yang memungkinkan terhadap parameter bias dengan K adalah parameter untuk setiap peubah bebas. Akan lebih sederhana apabila dilakukan transformasi terhadap data sehingga peubah bebas menjadi peubah bebas yang ortogonal. Yang pertama, asumsikan bahwa lambda merupakan matriks P kali P, di mana anggota dari diagonal utamanya merupakan nilai eigen lambda 1, lambda 2, sampai dengan lambda P dari matriks X aksen kali X, dan jika T yaitu P kali P merupakan matriks ortogonal dari faktor eigen yang bersesuaian dengan lambda, maka T aksen dikali X aksen dikali X kali T sama dengan lambda. Misalkan Z sama dengan X kali T dan alpha sama dengan T aksen kali beta, maka model linear persamaan regresi menjadi Y sama dengan X kali beta ditambah epsilon, sama dengan Z kali T aksen, T kali alpha ditambah epsilon, sama dengan Z kali alpha ditambah epsilon untuk persamaan 1. Penduga kuadrat terkecil dari alpha merupakan solusi dari Z aksen kali Z. Untuk alpha topi sama dengan Z aksen kali Y yang setara dengan lambda dikali alpha topi sama dengan Z aksen kali Y. Penduga kuadrat terkecil menjadi alpha topi sama dengan lambda berpangkat min 1 dikali Z aksen dikali Y. Vektor parameter dapat dihitung dengan menggunakan persamaan beta topi sama dengan T dikali alpha topi. Mengacu kepada persamaan 1 sebagai bentuk kanonik dari model, maka penduga merupakan solusi dari lambda ditambah K dikali alpha topi untuk generalized Ridge sama dengan Z aksen dikali Y, di mana K merupakan matriks diagonal dengan anggota K sama 1,2 sama dengan KP. Koefisien generalized Ridge pada model awal yaitu beta topi dikali GR sama dengan T kali A topi GR. Kita pertimbangkan parameter bias K berdasarkan nilai MSE. Dengan diminimumkan, kemudian dipilih untuk KJ sama dengan sigma kuadrat dibagi sigma J kuadrat. Untuk J-nya, nilai J-nya 1,2 sama dengan P untuk persamaan 2.
Untuk menentukan nilai KJ digunakan pendekatan iteratif 3. Ketika kuadrat panjang vektor parameter alpha topi aksen untuk generalized regression dikali alpha topi untuk generalized regression yang diduga tidak mengalami perubahan yang signifikan dari iterasi I ke 1 ke iterasi I, maka proses iterasi dihentikan. Sehingga pendugaan koefisien regresi dari model generalized regression dipastikan masih mengalami multi koordinat setelah diatasi dengan melihat nilai variasi inflation factor atau FIV, sehingga FIV JK sebagai fungsi dari K merupakan unsur diagonal J dalam matriks X aksen dikali X ditambah K yang berpangkatkan min 1 dikali X aksen dikali X untuk X aksen kali X ditambah K berpangkatan min 1 untuk persamaan 3. Untuk metode penelitiannya, data yang digunakan itu data mengenai kebutuhan akan tenaga kerja pada 17 rumah sakit Angkatan Laut USA dari tabel 13.3 dalam buku Bowerman dan O'Connell tahun 1997. Tahapan diawali dengan melakukan analisis regresi berganda pada data. Untuk langkah selanjutnya adalah mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai korelasi antar peubah bebas dan nilai FIF. Apabila ditemukan adanya multikolinearitas pada data, maka dilakukanlah pendugaan parameter dengan generalized regression melalui proses scattering dan scaling data. Untuk selanjutnya, proses ortogonal pada peubah-peubah bebas. Dengan menentukan nilai K merupakan matriks diagonal dengan anggota K1, K2 sampai dengan K5 dengan penduga parameter regresi generalized G dari peubah bebas ortogonal dengan menggunakan metode iteratif. Penduga awal untuk KJ yaitu nilai KJ sampai 0 untuk sigma kuadrat per sigma J kuadrat. Untuk nilai J 1,2 sampai dengan 5 dengan sigma topik kuadrat merupakan MSE di mana sigma topik kuadrat yaitu sigma dari YI dikurang Y topik kuadrat untuk nilai I sama dengan 1 sampai N dibagi N kurang P kurang 1 untuk Y topi sama dengan X dikali alpha topi dan alpha J topi adalah penduga parameter regresi dari peubah bebas ortogonal yang merupakan solusi dari Y sama dengan Z kali alpha ditambah epsilon. Untuk penduga awal dari KJ, menghitung pendugaan awal generalized G untuk peubah bebas ortogonal seperti alpha topi untuk GR untuk nilainya 0, J itu lambda ditambah K berpangkat 0 berpangkatkan min 1 untuk Z aksen dikali Y di mana K0 adalah diagonal dari K1 sampai dengan 0 untuk K2 sampai dengan K5 berpangkat 0. Nilai J1 dapat digunakan untuk menghitung pendugaan dari alpha topi GR, J1 dan seterusnya. Setelah iterasi terhenti, akan diperoleh nilai penduga koefisien generalized G dan peubah bebas ortogonal. Untuk selanjutnya menentukan pendugaan koefisien, di mana beta alpha GR sama dengan T kali alpha GR. Langkah terakhir memastikan bahwa studi tidak terjadi multikolinearitas dengan melihat nilai FIF yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji terhadap model secara simultan dengan uji F dan uji individu untuk koefisien regresi terhadap uji T. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada mendeteksi adanya multikolinearitas pada model regresi. Analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode kuadrat terkecil terhadap data kebutuhan akan tenaga kerja 17 rumah sakit Angkatan Laut USA menghasilkan model regresi berganda yaitu Y sama dengan 1,963 dikurang 15,85 untuk X1 dan 0,0559 untuk X2 dan tambah 1,59 X3 dikurang 4,219 untuk X4 dikurang 94,3 untuk S5 dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,987. Untuk mendeteksi multikolinearitas pada peubah bebas akan dilihat nilai korelasi antar peubah bebas dari nilai FIV tadi dari masing-masing peubah. Perhatikan pada tabel nomor 1, tabel 1, kita dapat lihat bahwa korelasi antara tabel ini menunjukkan bahwa terjadi kolinearitas sangat kuat antara peubah bebas. Nilai FIF
dari peubah bebas pada tabel 2 menunjukkan bahwa peubah bebas X1, X2, X3, dan X4 terlibat dalam masalah multikolonialitas karena nilai FIV 5. Berdasarkan penjelasan ini, maka dipastikan terjadi pelanggaran terhadap asumsi multikolonialitas. Oleh karena itu, diperlukan metode alternatif dalam mengatasi masalah ini, yaitu dengan generalized regression. Karena ini belum mengatasi masalah tersebut. Sehingga kita pakai cara yang kedua, yaitu penyelesaian masalah multikolonialitas dengan generalized regression. Pada metode ini, nilai konstanta bias seperti yang diketahui yaitu K1, K2 sampai dengan K5 dengan proses iterasi sampai ditemukan penduga koefisien regresi yang stabil. Iterasi berhenti pada iterasi kedua, karena iterasi ketiga nilai lambda ditambah K menjadi singular, karena nilai K1, K2 sampai K5 yang ditambahkan cukup besar. Dengan nilai iterasi kedua yaitu 17,7499, 4,234 dikali 10 berpangkatkan 8, dan seterusnya. Setelah itu, kita lakukan pendugaan koefisien regresi untuk metode generalized regression, untuk penduga regresi pada data terstandarisasi dan pada peubah awal beserta nilai FIF dari masing-masing peubah bebas dapat dilihat pada tabel 3. Seperti pada tabel 3, model regresi untuk ini nilainya X1 sampai dengan X5 yaitu min 1,20,48 ditambah 6,4929 X1 ditambah 0,0459 X2 ditambah 0,213 X3 ditambah 1,916 X4 ditambah 453,3045 untuk X5. Untuk nilai ini, koefisien determinasi R kuadrat dari model tersebut adalah 0,99113 dengan MSE sebesar 3,21466 untuk menggunakan uji T0. Ini uji T. Untuk selanjutnya, metode ini dapat mengatasi masalah multikolonialitas dengan baik, dapat dilihat pada tabel 3, di mana nilai FIV dari masing-masing peubah bebas lebih kecil dari 5, yang berarti peubah bebas yang terlibat dalam masalah sudah tidak terlihat masalah multikolonialitas. Nih, nilainya, nilai FIV-nya lebih kecil dari 5 atau sama dengan 5. Untuk pengujian model secara simultan dengan menggunakan uji F, ini uji F0, menghasilkan nilai F0 yang lebih besar dari nilai F yang udah ditentukan yaitu 0,05. Yaitu hasilnya 4,334 yang lebih besar dari 3,20 sehingga mengakibatkan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa peubah bebas X1 sampai dengan X5 nilai ini secara simultan mempunyai kontribusi yang signifikan pada model. Untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh masing-masing peubah bebas secara individu terhadap peubah tak bebas, dilakukanlah uji ini. Dari masing-masing peubah bebas dengan dilihat pada tabel 3 di atas dengan kaidah keputusan. Jika T0 lebih besar dari T0,025, maka tolak H0. Maka dari 5 peubah bebas terdapat 2 peubah bebas yang tidak signifikan, yaitu X2 dan X5. X2 dan X5 yang tidak signifikan. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Pada data yang mengalami masalah multikolonialitas, metode kuadrat terkecil yaitu ordinary least square tidak dapat melakukan pendugaan koefisien terhadap regresi dengan tepat. Jadi metode yang sebelumnya itu tidak bisa mengatasi masalah multikolonialitas. Jadi kita lakukan cari metode yang bisa mengatasi masalah multikolonialitas tersebut, yaitu metode generalized regression, yaitu salah satu metode alternatif yang dapat mengatasi masalah multikolonialitas dengan sangat baik. Dibuktikan dari nilai FIF dari masing-masing bebas yang lebih kecil dari 5. Jadi nilai X1 sampai X5 itu harus lebih kecil dari 5. Maka metode generalized regression pada peneliti ini menggunakan pendekatan iteratif yang diusulkan oleh Hoare dan Kennard. Mereka berdua adalah yang mengusulkan metode itu pada tahun 1970-an.
untuk menentukan nilai K dan penduga koefisien regresinya nilai K sebagai parameter. Pada penelitian untuk selanjutnya, pendugaan koefisien regresi dan menggunakan pendekatan non-iteratif, yaitu solusi eksplisit dari generalized regression yang diusulkan oleh Hemmer tahun 1975. Selain metode yang generation regression yang dapat menyelesaikan masalah multikolinialitas, dengan lebih menekankan pada penggunaan ragam sampel. Dapat pula dilakukan penelitian yang menggunakan metode Jackniff-Ridge regression yang pertama kali diusulkan oleh Hinckley tahun 1977, di mana metode ini mengatasi masalah multikolonialitas dengan lebih menekankan pada pengurangan bias pada pendugaan Ridge. Untuk metode generalized regression yang menekankan pada pengurangan ragam sampel, sedangkan Jackniff-Ridge regression yang menekankan pada pengurangan bias pada pendugaan Ridge. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk mengatasi masalah multikolonialitas yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode generalized regression atau metode Jackniff-Ridge regression. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.